Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim yang semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua dan juga kepada saya dan Bapak Ibu yang saya cintai lillahi ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah yang masih menimpahkan karunia dan kenikmatan pada kita semua sehingga kita masih mampu kuat untuk menuju rumah Allah, untuk bisa mendapatkan kebaikan, yaitu melaksanakan taat kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Sekali lagi ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri jamaah sekalian. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan pada keluarga, para sahabat, para istri-istri keluarga beliau dan juga kepada setiap pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di antara pengikut Nabi yang selalu setia, sabar di atas ajaran yang mulia ini sampai al-jadal menjemput kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikhlaskan hati kita dan luruskan niat kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam hidup seringkali memiliki pilihan-pilihan, memiliki rencana-rencana untuk melakukan hal ini dan itu gitu ya Mas sekalian. Dan itu adalah hal yang wajar gitu ya, karena manusia itu selagi dia masih memiliki akal dan ingin aktif gitu jamaah sekalian, dia ingin memiliki kegiatan tertentu, dia ingin melakukan suatu rencana tertentu jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, walaupun demikian manusia ternyata adalah makhluk yang pengetahuan itu terbatas. Dia tidak mengetahui kondisi masa depan dia. Kita semua jemaah sekalian tidak ngerti kondisi kita di masa depan. Menurut kita hal yang kita pilih itu baik, namun ternyata belum tentu berakibat baik bagi kita di kemudian hari jemaah sekalian. Belum tentu apa yang kita pilih, apa yang kita jalankan itu ternyata berakibat baik bagi kita dalam urusan dunia atau akhirat atau urusan agama kita atau ketiga-tiganya. Dan ternyata yang mengetahui semua itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah hanyalah Allah tabaraka wa taala. Makanya dalam bab masalah takdir jemaah sekalian, Allah itu mengetahui segala sesuatu yang telah, yang sedang dan akan terjadi. Allah tahu. Belum terjadi Allah sudah tahu jemaah sekalian. Bahkan Allah juga mengetahui segala sesuatu yang tidak terjadi, bagaimana terjadinya seandainya terjadi. Loh begitu ya, seperti itu jemaah sekalian. Itu saking sempurnanya ya, sangat sempurnanya, maha sempurnanya pengetahuan Allah. Sampai sesuatu yang tidak terjadi Allah tahu seandainya terjadi bagaimana terjadinya. Loh begitu. Seperti itu jemaah sekalian. Oleh karena itu jemaah sekalian, manusia itu adalah makhluk yang lemah, yang butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di dalam agama kita ada ajaran yang dibawa oleh Nabi dan itu dari Allah Taala agar manusia dibimbing oleh Allah kepada hal-hal yang baik bagi dia di kemudian hari. Ya, ajaran tersebut adalah bernama istikharah. Ya, ajaran tersebut bernama istikharah jemaah sekalian. Nah, kita akan bahas istikharah ini ya secara lebih detail jemaah sekalian. Semoga ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik di kemudian hari karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, apa sih makna istikharah itu Bapak Ibu? Istikharah secara bahasa, kalau disebut secara bahasa itu makna istikharah di dalam kamus-kamus tuh kalau disebut secara bahasa Pak ya. Jadi istikharah secara bahasa maknanya adalah thalabul khirati fi syai', yaitu mencari pilihan terbaik di dalam apapun Pak. Itu disebut istikharah. Misalnya seseorang dihadapkan pada 2 pilihan atau 3 pilihan, dia nggak tahu mana yang terbaik bagi dia, dia cari gitu ya, akhirnya dia dapat. Nah, perilaku dia yang demikian itu disebut istikharah ya, itu disebut istikharah. Kemudian secara istilah, istikharah itu apa maknanya jemaah sekalian? Kalau disebut istilah itu adalah definisi istikharah atau definisi menurut para ulama ahli fikih ya, menurut para ulama yang membahas tentang masalah istikharah. Jadi
Definisi secara istilah nggak jauh beda dengan definisi secara bahasa. Jadi makna istikharah jemaah sekalian menurut definisi secara istilah yaitu thalabul ikhtiyar. Jadi mencari pilihan terbaik. Jadi mencari pilihan terbaik dan meninggalkan pilihan dia jemaah sekalian. Jadi berusaha meninggalkan pilihan dia sendiri menuju pilihan Allah yang dianggap baik menurutnya dengan cara melakukan sholat atau berdoa yang nanti akan disebutkan di dalam masalah hal ini. Jadi ternyata di dalam definisi istikharah secara istilah itu ada tambahan sedikit ya mas sekalian, yaitu mencari pilihan terbaik dan meninggalkan pilihan dia. Pilihan yang terbaik yang menurut Allah itu adalah pilihan bagi kita, ya terbaik bagi kita jemaah sekalian, dengan cara kita melakukan sholat atau doa yang nanti akan disebutkan di dalam masalah hal ini. Jadi berarti dari definisinya itu jemaah sekalian kalau kita sudah istikharah, jadi istikharah itu hakikatnya kita minta pendapat sama Allah jemaah sekalian, minta pendapat sama Allah. Ya, istikharah itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah adalah dengan cara berdoa, yaitu yang dibaca setelah kita melakukan sholat. Dengan tata cara istikharah nanti akan kita sebutkan jemaah sekalian. Ternyata ada 3 cara kita melakukan istikharah. Nah, berarti menunjukkan kalau definisi istikharah demikian, seandainya kita memiliki pilihan A misalnya, maka pilihan A ini jangan kita andalkan jemaah sekalian, sebab belum tentu pilihan kita yang A ini baik. Ya sudah, kita serahkan pilihan yang terbaik itu kepada Allah. Jadi meninggalkan pilihan kita kepada pilihan Allah yang terbaik dengan cara kita melakukan sholat. Nah, itu definisi jemaah sekalian, poin yang pertama. Kemudian jemaah sekalian, apa hukum dari istikharah? Semua ulama sepakat jemaah sekalian, tidak ada yang berbeda pendapat bahwasannya hukum sholat istikharah itu adalah sunnah, tidak wajib. Dan dalil disyariatkannya adalah hadis riwayat Al-Imam Ahmad jemaah sekalian. Sebenarnya hadisnya banyak jemaah sekalian ya. Jadi diantaranya adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasai dan lainnya. Padahal hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an. Jadi Nabi pernah mengajarkan kepada kami cara meminta pilihan kepada Allah, cara meminta pilihan yang terbaik di dalam semua urusan, Pak. Nah, urusannya apa saja nanti kita akan bahas, Pak. Di dalam semua urusan. Seperti halnya Nabi mengajarkan surat dari Al-Quran kepada kami. Masya Allah, dibimbing sahabat Nabi. Sebagaimana sahabat Nabi kalau diajarkan Al-Quran itu dibimbing oleh Nabi, begitu juga ketika diajarkan istikharah dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Nanti kita akan menjelaskan hadisnya. Jadi karena Nabi bersabda, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah. Apabila salah satu dari kalian hendak merencanakan sesuatu, ya, maka hendaknya dia melakukan sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Intinya sholat istikharah itu bukanlah sholat wajib, ya. Nanti kita akan jelaskan jemaah sekalian, bisa sholat tersendiri istikharah niatnya cuma 1 saat kita melakukan itu, atau bisa juga dompleng niat sholat sunnah lainnya. Ya demikian. Kemudian jemaah sekalian, hukumnya kita tahu, hukumnya tidak wajib sih memang. Jadi kalau ada orang memiliki pilihan tertentu, dia tidak istikharah, menurut dia baik, dia pede Pak, sebagai manusia pede, dia tidak istikharah sama sekali. Contohnya dia milih istri lah, milih suami, dia tanpa ada istikharah, ya tidak dosa juga Pak. Cuma nanti tanggung resiko kalau dia mengalami hal-hal yang tidak baik di kemudian hari. Nah, dia pasti biasanya nyesel jemaah sekalian. Nah, siapa yang mengetahui masa depan kita, Pak? Allah Subhanahu wa taala.
wah ternyata saya dengan dia begitu, aduh prahara rumah tangga saya nggak berhenti gitu ya. Nah ternyata yang tahu itu adalah Allah. Kenapa nggak minta pendapat dulu pada Allah tentang hal itu? Karena perempuan yang atau laki-laki yang kita nikahi itu adalah makhluk Allah yang Allah tahu masa depannya juga. Sebelum terjadi itu Allah tahu, Pak. Makanya kita minta pendapat pada Allah dengan cara istikharah gitu ya. Ya tanggung resiko aja gitu. Dia nggak dosa, dia nikah saja udah, atau dia ngambil pekerjaan saja. Ya, jadi seperti itu ya Mas sekalian. Tapi alangkah lebih baiknya ya Mas sekalian kita melakukan, karena hikmah disyariatkan istikharah itu banyak ya Mas sekalian. Di antara yang diungkap oleh ulama jemaah sekalian adalah at-taslimu li amrillah, yaitu berserah diri pada urusan Allah. Kita memang jemaah sekalian ya akui jemaah sekalian, kita ini makhluk yang lemah, nggak tahu apa-apa. Kita juga hanya tahu hal-hal yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Itu pun kalau kita dikabari. Hal-hal masa lalu kita baru tahu kalau dikabari. Hal-hal yang sedang terjadi saat ini Pak, kita tahu kalau dikabari Pak. Ya Allah, sepertinya hal yang kita ketahui itu sedikit ya Mas sekalian. Ya. Jadi kita berserah diri pada urusan Allah. Kemudian wal khuruju ani minal hauli wat tauli wal iltija'u ilaihi subhanahu. Jadi kita menyerahkan diri, berserah diri pada urusan Allah. Kemudian kita keluar, berlepas diri dari usaha dan daya upaya kekuatan yang kita miliki, serta kita berlindung kepada Allah. Kita bermunajat kepada Allah. Usaha kita anggap gak ada apa-apanya ya Mas sekalian. Ya, rencana kita yang menurut kita baik, itu sepertinya nggak berfaedah bagi kita. Itu hanya klaim saja biasanya. Nah ini makanya kita berlindung pada Allah. Lil jam'i baina khairayid dunya wal akhirah. Jadi tujuannya kalau kita istikharah untuk bisa memperoleh atau menghimpun kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Oleh karena itu, untuk bisa seperti itu jemaah sekalian, perlunya kita sebagai hamba mengetuk ya pintu dari yang maha raja, Allah yang maha diraja jemaah sekalian, raja diraja. Dan tidak ada sesuatu yang lebih manjur untuk bisa memperoleh keinginan kita yang terbaik, melainkan kita melakukan sholat dan berdoa. Sebab di dalam sholat dan doa tentu saja itu ada pengagungan, unsur pengagungan kepada Allah, pujian kita dan sanjungan kita pada Allah, ya menyatakan kita butuh kepada Allah. Masya Allah, betapa banyak ya kandungan-kandungan ibadah di dalam istikharah itu Pak ya. Ya, ada doa, ada sholatnya, ada unsur pengagungan Pak, ada unsur pengakuan, ada unsur pujian, semua itu bagian dari ibadah. Dan hikmah yang lain yang kita sendiri tidak tahu jemaah sekalian ternyata ada di dalam istikharah ya. Kemudian berikutnya ya, poin berikutnya, apa sih sebabnya seseorang istikharah jemaah sekalian? Hal-hal apa yang selayaknya seseorang istikharah dulu sebelumnya? Apakah semua urusan yang direncanakan istikharah? Apakah saya mau ke kantor nih, apakah harus istikharah Pak? Saya mau ke ini, apakah harus istikharah? Nah di sini dijelaskan oleh ulama. Jamaah yang dirahmati Allah, semua ulama sepakat, terkhusus ya. Jadi wabil khusus ulama 4 mazhab itu sepakat bahwasanya istikharah itu ada di dalam hal-hal yang seorang hamba tidak mengetahui arah kebenaran di dalamnya. Perkara yang saya sudah rencanakan ini benar apa enggak? Salah bagi saya atau tidak? Saya tidak tahu. Nah saat itu dia butuh istikharah. Ya sekali lagi, dia tidak tahu ini benar apa enggak gitu aja. Nah adapun perkara yang sudah diketahui kebenarannya, sudah diketahui kebaikannya, sudah diketahui keburukannya Pak, seperti ibadah dan hal-hal baik ya, contohnya orang pengen punya niat kebaikan, pengen punya niat untuk haji umroh, untuk bersedekah, untuk ya menanggung yatim dan duafa, itu kan hal-hal baik ya Mas sekalian. Kemudian menghindari maksiat dan lain-lain, maka tidak butuh istikharah. Karena itu sudah baik, lakukan saja. Ya, masa untuk sedekah kepada fakir miskin istikharah dulu? Nggak perlu Pak. Itu sudah tahu. Ya, kita sudah tahu itu baik.
Masa untuk ngaji saja Pak kita istikharah dulu Pak? Nggak perlu. Untuk umroh kita istikharah dulu, tidak perlu jamaah sekalian. Untuk berbakti sama orang tua, masa kita istikharah dulu? Nggak perlu. Karena semua itu sudah tahu bahwasanya itu adalah semua baik dan untuk terhindar dari keburukan. Nah demikian. Kecuali jamaah sekalian, di sini ada kecualinya. Ini perincian makanya. Ya kecuali apabila seseorang tidak mengetahui arah kebenaran, mohon maaf. Kecuali apabila seseorang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia tidak mengerti kapan yang terbaik waktunya bagi dia untuk melakukan hal-hal yang mulia tadi yang sudah kita sebutkan itu jamaah sekalian. Artinya gini jamaah sekalian, dia tahu memang umrah itu baik, tapi waktu yang terbaik bagi dia kan tidak tahu Pak. Dia kan tidak tahu jamaah sekalian. Ya apakah saat ini, apakah nanti saja. Nah itu yang butuh istikharah di situ Pak. Waktunya, ya rekan yang membersamai kita. Kalau kita umrah travel yang kita yang kita sewa jasanya untuk bisa ngurusi kita di sana, ya melayani kita di sana. Itu yang perlu kita istikharah kepadanya gitu ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jamaah sekalian, begitu juga haji. Haji saya di tahun ini atau di tahun yang depan ya. Karena haji dulu kan nggak ada antrian Pak. Ini penjelasan ulama. Haji di zaman dulu nggak ada antrian. Maka untuk urusan haji bukan hajinya Pak, tapi waktunya kapan untuk haji yang tepat gitu. Itulah yang perlu kita istikharah. Karena Allah yang lebih tahu masa depan kita. Sebab jamaah sekalian, kenapa ya dalam masalah waktu pelaksanaan haji kita juga perlu istikharah? Karena dijelaskan ulama, kemungkinan adanya musuh atau fitnah atau hal-hal yang buruk nanti di jalan jamaah sekalian di tahun itu, sedangkan tidak ada nanti di tahun yang akan datang misalnya. Karena kita tidak tahu, sudah kita mohon bantuan Allah untuk bisa mengungkapnya, dan itu adalah dengan cara istikharah. Nah kalau sekarang jamaah sekalian ya sudah, untuk haji nggak perlu antum istikharah, nggak perlu kita istikharah Pak, cukup kita bayar, terserah pemerintah untuk menentukannya. Sambil kita berdoa, semoga tahun itu adalah tahun yang baik bagi kita untuk haji. Misalnya kalau memang sudah dipanggil untuk haji, demikian ya. Termasuk kalau dulu kata ulama, ya haji itu baik, tapi memilih teman untuk bersama safar haji atau umrah, itulah yang perlu kita istikharah. Saya dengan travel ini baik apa enggak ya? Ya Allah yang tahu Pak. Allah yang tahu. Makanya perlunya sekali lagi kita istikharah. Ya seperti itu. Kalau misalnya kita ingin melakukan ya hal-hal yang baik, contohnya ingin silaturahim ke orang tua, ya dalam bentuk kita berbakti sama orang tua, itu baik Pak. Tapi yang bisa jadi tidak baik itu waktunya. Bisa jadi tidak baik itu adalah kondisi di perjalanan, ya yang kita tidak tahu di saat ini. Ya kita tahunya baik-baik aja, tahunya bagus-bagus aja. Nah inilah yang perlu kita istikharah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekali lagi waktunya longgar. Tapi kalau orang tua memilih, kamu harus datang sekarang, nak kamu harus datang sekarang juga ke kampung, ya sudah, nggak usah pakai istikharah pakai gitu. Karena saat itu kita yakin ini insya Allah yang terbaik, dan insya Allah Allah memberikan keselamatan bagi saya. Nah itu tadi ya jamaah sekalian. Jadi istikharah itu tidak ada di dalam ibadah-ibadah wajib, tidak ada di dalam ibadah-ibadah atau di dalam hal-hal yang diharamkan Pak. Untuk menghindari keharaman nggak perlu istikharah, ya. Tidak ada di dalam hal-hal yang makruh, ya jamaah sekalian. Akan tetapi istikharah itu ternyata ada di dalam hal-hal yang disunnahkan dan hal-hal yang mubah. Hal-hal yang disunnahkan, dianjurkan, dan hal-hal yang mubah jamaah sekalian. Nah, untuk istikharah di dalam hal-hal yang dianjurkan, hal-hal yang disunnahkan, sebenarnya aslinya hal yang disunnahkan sekali lagi tidak perlu juga untuk istikharah. Akan tetapi jamaah sekalian, terkadang terjadi tabrakan kepentingan. Saya punya duit, contohnya 1 juta. Ini saya akan buat untuk sedekah fakir miskinkah, atau untuk investasi misalnya Pak. Investasi juga baik buat masa depan saya.
atau saat ini sih. Jadi bertabrakan kepentingan, Pak. Kita sebenarnya kalau kita memang bisa melakukan dua-duanya lebih baik. Tapi jamaah sekalian, ketika kita punya hanya untuk satu saja, nggak bisa memilih dua-duanya, maka saat itu perlunya kita istikharah. Ya, gitu ya jamaah sekalian. Sebenarnya untuk sedekah fakir miskin nggak perlu istikharah jamaah sekalian. Untuk berbakti sama orang tua, untuk apa lagi? Untuk menyantuni anak-anak yatim nggak perlu istikharah. Tapi terkadang kita dalam waktu yang bersamaan itu bertabrakan kepentingan, ya, yang harus melakukan hal yang lain, nggak bisa ditunda-tunda, Pak. Milih dua-duanya juga nggak bisa. Itu harus salah satunya, maka dari situ perlunya istikharah. Atau kita memulai yang mana dulu nih, yang A dulu atau yang B dulu, atau yang B dulu baru A, kita tidak tahu. Atau kita harus milih salah satunya, itulah butuh istikharah jamaah sekalian. Dan untuk hal-hal yang mudah, yang mubah, hal-hal yang halal boleh. Mubah itu sesuatu yang kalau ditinggalkan atau dikerjakan tidak berpahala, tidak berdosa gitu, Pak. Nggak berakibat apa-apa. Ya. Maka saat itu, ya contohnya apa? Ya milih sekolah, itu kan mubah, Pak. Milih universitas, milih tempat kerja, Pak. Ya, milih tempat pindah kita, pindah rumah. Mau beli rumah, mau menjual rumah, beli mobil, jual mobil, itu hal-hal yang mubah jemaah sekalian. Jadi seperti itu. Ya, itu adalah hal-hal mubah, baru saat itu disitulah istikharah jemaah sekalian ya. Di situ pentingnya kita istikharah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang masalah istikharah kita sudah tahu tempatnya itu di mana. Kemudian poin yang berikutnya, mata yabda'ul istikharah. Kapan istikharah itu dimulai jemaah sekalian? Jadi seorang kalau sudah punya rencana, itu kapan istikharah bisa dia mulai. Jadi kata ulama jemaah yang dirahmati Allah, selayaknya bagi orang yang beristikharah itu pikirannya dikosongkan, Pak. Jadi pikirannya dikosongkan, tidak usah memastikan satu urusan. Walaupun dia punya rencana, itu jangan merasa bahwasanya rencana saya ini baik, saya istikharah harus jadinya ini. Tidak begitu, Pak. Jadi pokoknya harus kita kosongkan, harus kita serahkan ya mas kalian urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalau kita istikharah, sekali lagi jamaah sekalian, kita mengharapkan apa yang kita rencanakan ini dengan istikharah Allah wujudkan, nggak begitu. Pokoknya udah kita serahkan jamaah sekalian. Nanti kita akan tahu jamaah sekalian, kita akan terjemahkan satu persatu dan kita syarah sedikit demi sedikit ya tentang doa dari istikharah itu ya. Jadi harus ya kosongkan dulu pikiran kita. Walaupun kita punya rencana, ya sudah, jangan cinta 100%. Misalnya gini, Pak, kalau kita ingin menikahi seorang perempuan, sebelum dinikahi ya jangan cinta dulu 100%. Ya mungkin senang aja gitu ya, senangnya biasa aja. Senangnya biasa aja, sebab kalau dia cintanya sudah 100%, pas lagi dia istikharah, biasanya dia istikharahnya bukan kepada Allah, tapi istikharahnya kepada hawa nafsunya aja mas kalian. Jadi istikharah pada hawa nafsunya. Karena dengan istikharah dia mengharapkan ini jadi dengan dia ya Allah. Wah, jadi maksa Allah gitu ya. Kalau begitu gak usah istikharah, Pak. Gitu ya. Gak perlu istikharah. Tujuannya supaya nampak keberkahan dari ibadah istikharah yang nanti akan kita lakukan. Ya, demikian. Itu jamaah sekalian. Jadi jangan kita beristikharah kepada hawa nafsu kita, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga menjelaskan, atau sebagian ulama menjelaskan, sebelum kita beristikharah, kita hendaknya meminta pendapat dulu kepada orang-orang terdekat kita yang kita anggap memiliki kompeten, memiliki wawasan, memiliki ilmu, dan dia memang diketahui sebagai orang yang selalu bernasihat kepada orang lain, selalu memberikan saran baik kepada orang lain yang meminta nasihat pada dia. Itu, Pak, ya. Contoh jemaah sekalian, ya ketika kita ingin menikah atau ketika ingin apapun ya Mas, contoh kita akan menikah, karena biasanya paling banyak istikharah itu buat menikah, Pak ya. Ya sebelum istikharah kita minta dulu pendapat kepada orang lain. Ya contohnya pada orang tua. Mah, saya mau menikah, ini calonnya orangnya itu tuh, dia tuh gitu ya. Nah, orang tuanya juga sudah tahu gimana kalau saya menikah dengan dia. Minta dulu pendapat.
Habis itu tidak cukup dengan orang tua, tapi juga dengan yang lain, Pak. Ya, minta pendapat pada yang lain yang mungkin lebih tahu, contohnya orang terdekat dia, temannya perempuan itu. Setelah semuanya mengatakan baik, nah, baik semua itu menurut manusia, Pak. Tapi belum tentu menurut Allah. Baru ke saat itu kita istikharah. Jadi al-istisyaratu qabla al-istikharah. Kita minta pendapat dulu ya kepada manusia, habis itu barulah istikharah. Ya. Jadi kalau memang itu baik, nanti Allah akan tunjukkan ya Mas sekalian. Kemudian yang berikutnya, tata cara istikharah. Gimana sih istikharah itu? Jadi istikharah jamaah sekalian itu ternyata ada 3 cara. Jadi jamaah sekalian, istikharah itu ada 3 cara. Nah, cara yang pertama, dan ini adalah cara yang terbaik. Cara yang pertama ini adalah cara yang terbaik, yaitu dengan sholat dan berdoa istikharah setelahnya. Yang cara pertama jamaah sekalian, cara yang terbaik ini yang disepakati oleh imam 4 mazhab. Para ulama yang mazhabnya itu ada 4 mazhab gitu ya. Ulama 4 mazhab itu berpendapat yang sama, istikharah terbaik itu adalah dengan cara kita melakukan sholat 2 rakaat kemudian berdoa setelahnya. Seperti nanti doa yang akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian ini dijelaskan oleh jumhur ulama. Tata cara istikharah yang kedua adalah dengan cara berdoa saja tanpa sholat. Ya, misalnya nggak ada waktu buat sholat, ya boleh doa doang di waktu yang mustajab misalnya, nggak masalah. Jadi bisa juga itu. Ya, jadi kalau memang sholat itu tidak bisa, maka kita boleh melakukan hanya berdoa saja. Doanya mana? Ya nanti kita akan jelaskan, Pak. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, yaitu dengan cara berdoa. Jadi dengan cara berdoa di sholat sunnah mana saja, Pak. Kalau tadi yang pertama sholat sunnahnya itu, sholat sunnah diniatkan untuk istikharah. Habis itu doa istikharah. Yang kedua tadi doa saja. Dan yang ketiga ini, Pak, adalah boleh dengan berdoa saja di belakang sholat sunnah mana saja, yang penting dia sholat sunnah. Yang penting sholat yang bukan sholat wajib. Ya boleh dia dengan niat istikharah khusus, ya satu sholat itu satu niat seperti yang tadi pertama. Boleh dia mendompleng niat yang lain. Contohnya dia sholat tahiyatul masjid, dia barengi dengan niat istikharah karena habis sholat ini saya akan melamar misalnya. Itu boleh, Pak. Misalnya orang sekalian masuk masjid, itu sekalian mau sholat wajib dulu. Jadi dia masuk masjid, wudunya di sini, Pak. Jadi satu sholatan dia niatkan bisa jadi 4, Pak. Jadi 4 in 1. Jadi satu sholatan dia bisa niatkan, pertama saya niat sholat sunnah wudu, saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid, saya niat sholat sunnah qobliyah karena waktunya memang cukup buat 2 rakaat saja. Saya niat sholat istikharah, ini juga bisa, Pak. Jadi 4 in 1 karena habis ini saya mau melamar pekerjaan atau melamar wanita misalnya. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Jadi bisa. Jadi sekali lagi sholat istikharah itu mudah. Yang penting itu adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Bisa niat khusus, bisa juga mengikuti sholat-sholat sunnah yang lain. Yang penting 2 rakaat. Sebab ada sholat sunnah yang bukan 2 rakaat loh, Pak. Nah, maka saat itu ya tidak disyariatkan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu istikharah itu kapan? Jamaah sekalian, ya tentang waktu istikharah, ya kalau disebut istikharah hanya berdoa saja, itu di waktu mana saja boleh, Pak. Kalau istikharahnya cuma berdoa, tata cara yang kedua tadi, Pak, doa itu tidak ada waktu larangan. Jadi seorang boleh berdoa istikharah di waktu manapun. Sekali lagi kalau dia memang doanya atau istikharahnya dengan cara berdoa saja. Adapun istikharah dengan cara berdoa, dengan cara sholat dan doa, sekali lagi istikharah dengan cara sholat dan doa, maka tentu saja ini tidak boleh pada waktu-waktu larangan. Masih ingatkah Bapak Ibu? Waktu larangan itu kapan saja? Ada 5, Pak, waktu larangan.
Ya, waktu ada 5. Yang pertama, ya jamaah sekalian, waktu larang itu adalah setelah subuh dan setelah asar. Ini waktu larangan. Yang kedua adalah ketika terbit matahari. Matahari pas lagi terbit, ini waktu larangan. Kemudian yang ketiga, pas matahari berada di tengah langit, sekiranya tidak ada bayangan ke kanan dan ke kiri, ke mana-mana gitu ya. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, adalah ketika matahari akan terbenam. 5 waktu larangan. Untuk menghafal insya Allah Bapak Ibu mudah. Nah, waktu-waktu inilah kita tidak boleh melakukan sholat istikharah. Adapun doanya monggo, kalau ingin doa saja. Ya demikian. Seperti itu jamaah sekalian ya. Kecuali kalau kita melakukan istikharahnya di Masjidil Haram, beda lagi Pak. Gitu. Karena memang Masjidil Haram ini tempat khusus gitu ya. Nah ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Nabi kita yang ngomong jamaah sekalian bahwasanya di Baitullah itu tidak ada waktu larangan. Nabi SAW bersabda kepada yang memegang kunci Baitullah Ka'bah atau yang memegang kunci ya Baitullah itu, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla fi ayyi sa'atin min lailin aw naharin. Wahai Bani Abdu Manaf, keturunannya Abdu Manaf, jangan kalian ya mencegah seorang pun yang sholat atau yang tawaf, jangan kalian mencegah seorang pun yang tawaf di Baitullah ini dan sholat di waktu mana saja, di waktu siang dan malam. Berarti tawaf dan sholat di waktu mana saja, baik waktu siang malam ya, di Baitullah itu boleh-boleh saja, termasuk di dalamnya adalah sholat istikharah. Tapi kalau sudah di masjid selain Masjidil Haram seperti Masjid Nabawi, maka berlaku 5 larangan sholat tadi jamaah sekalian. Tunggu saja, nggak lama kok Pak. Waktu larangan nggak lama, khususnya waktu larangan yang 3 itu Pak. Baru terbit matahari itu nggak boleh sampai matahari agak meninggi Pak. Misalnya terbit matahari itu jam 6 Pak. Tunggu aja kita 20 menit Pak, sabar. Ya 6.20 udah selesai waktu larangan. Pas matahari tepat di tengah langit juga tidak lama jamaah sekalian. Tunggu dulu, sabar. Ya, habis itu baru selesai waktu larangan. Pas matahari menyentuh garis bumi ingin sunset jamaah sekalian, ingin terbenam, itu juga waktu larangan. Tunggu dulu sebentar. Dikit lagi datang waktu maghrib, matahari itu sudah hilang, baru saat itu kita boleh melakukan sholat istikharah. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tata cara istikharah. Jadi semua ulama 4 mazhab itu sepakat bahwasanya yang utama di dalam salat istikharah adalah 2 rakaat. Ya sekali lagi 2 rakaat jemaah sekalian. Dan sebaiknya tidak lebih dari 2 rakaat. Jadi pokoknya Nabi bilang 2 rakaat maka 2 rakaat Pak. Ini menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Adapun menurut mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita, jamaah sekalian, itu mereka berpendapat boleh istikharah lebih dari 2 rakaat. Dan mereka mengartikan hadis yang menjelaskan bahwasanya istikharah itu 2 rakaat itu adalah menjelaskan jumlah rakaat yang tersedikit dari istikharah. Yang berarti orang kalau ingin rajin sholat dengan niat istikharah lebih dari 2 rakaat boleh-boleh saja bagi dia. Jadi untuk dalam hal ini mazhab Asy-Syafi'i agak longgar ya bagi orang yang ingin sholat rajin gitu ya. Kemudian bacaan dalam sholat istikharah apa Pak? Kan tadi 2 rakaat. Nah menurut jumhur ulama bacaannya jamaah sekalian itu sama seperti kita dalam sholat sunnah fajar. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah bacanya Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah kita baca Qul huwallahu ahad. Namun menurut sebagian ulama karena tidak ada hadis yang menjelaskan demikian itu, ya sudah sholatnya surat apa saja. Enak Pak ya? Yang mengatakan ada tertentu suratnya Al-Kafirun dan juga Qul huwallah itu pun juga sunnah kok, nggak harus gitu ya. Ada lagi pendapat yang lebih ringan surat apa saja gitu ya. Yang penting sunnahnya Pak dalam membaca surat, kalau Bapak Ibu ingin memilih surat yang bebas, hendaknya surat yang dibaca di rakaat pertama itu urutannya lebih dulu dalam mushaf. Kemudian rakaat yang kedua
ya, itu adalah urutan berikutnya dalam mushaf. Jadi kalau ingin membaca surat yang pendek banget, ya, jangan qul huwallah dulu baru inna a'taina, keliru Pak. Yang benar urutan di mushaf gimana Pak? Inna a'taina dulu baru qul huwallah, atau idza ja dulu baru qul huwallah. Nah, kita ngambil yang favorit aja Pak. Gitu ya. Gampang. Gitu Pak, karena urutan di mushaf begitu jamaah sekalian. Itu yang terbaik. Walaupun juga tidak wajib, Bapak milih rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua qul huwallah, boleh tidak? Juga nggak apa-apa. Ya karena Nabi yang mulia. Kalau Nabi Pak, seringnya Nabi itu suratnya berurutan dan itu berdasarkan mushaf. Ya, ya seperti itu Nabi. Namun terkadang Nabi juga pas lagi sholat sunnahnya lama Pak, panjang, yang dibaca adalah as-sab'ut tuwal. Jadi surat-surat yang masuk dalam 7 surat yang panjang. Masih rakaat pertama beliau membaca Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah beliau tidak ke Ali Imran, tapi beliau loncat ke An-Nisa. Setelah An-Nisa selesai beliau membaca Ali Imran. Setelah Ali Imran baca surat Al-Maidah. Begitu aja Mas. Jadi boleh, nggak apa-apa. Saya di sini hanya menjelaskan sebaiknya. Nah demikian ya jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah yang lain yaitu doa istikharah. Ini akan kita bedah jemaah sekalian. Doa istikharah, kalau Bapak Ibu ngelihat sebenarnya bisa ngelihat. Doa istikharah di Google langsung keluar doanya beserta terjemahannya. Ya, hadisnya itu sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim ya Mas, Al-Bukhari dan An-Nasai dan lainnya Pak. Jadi hadis ini sahih intinya ya, seperti ini kita akan baca jemaah sekalian. Jadi hadisnya itu adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya rahimahumullahu taala dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha ka surati minal Qur'an." Jadi Nabi pernah mengajarkan kepada kami tata cara untuk meminta pilihan terbaik atau istikharah sebagaimana beliau di dalam semua urusan. Sebagaimana beliau ya mengajarkan kami surat dari Al-Qur'an. Ini isi ajaran beliau. Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah. Apabila salah satu dari kalian ya berniat untuk melakukan sesuatu, yang merencanakan sesuatu, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Ini yang pertama Pak, ya yang Nabi anjurkan. Ini perintahnya bukan perintah wajib tapi perintah anjuran. Tsummal yaqul, kemudian setelah selesai sholat dia berdoa ini Pak, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pilihan terbaik kepadamu dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu ya Allah. Oh, berarti menyandarkan Pak. Jadi mengandalkan, menyerahkan ya istikharah kita pada ilmunya Allah, bukan ilmu kita, karena ilmu kita sebagai manusia itu terbatas. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku mohon kekuasaan kepadamu ya Allah dengan kekuasaanmu. Maksudnya jemaah sekalian, saya mohon dijadikan oleh Allah mampu untuk bisa melakukan hal yang terbaik yang kau pilihkan untukku, maksudnya. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon padamu karuniamu yang sangat luas, yang sangat besar. Ya, karunia Allah ya termasuk karunia tadi ya Mas sekalian. Pilihan terbaik menurut Allah itu ya. Kemudian fa innaka taqdiru wa la aqdir. Nah, ini pengakuan. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mampu sedangkan saya tidak mampu Pak. Kita terkadang ya Mas sekalian merencanakan sesuatu, ternyata setelah itu kita nggak mampu melakukannya Pak. Itu baik betul, tapi kita nggak mampu. Makanya kita mohon supaya diberikan kemampuan dan kekuatan itu. Karena sesungguhnya engkau mampu sedangkan saya tidak mampu Pak. Udah, akui aja Pak. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau tahu, saya nggak tahu ya Allah. Ya termasuk engkau tahu segala urusan dalam diri saya, baik setelah terjadi, sebelum, dan juga
yang sedang terjadi, sedangkan saya sendiri tidak tahu. Ngaku Pak, pengetahuan kita itu rendah. Wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Karena sesuatu yang ada di masa depan kita itu hal gaib Pak, perkara gaib yang hanya Dia saja yang tahu Pak. Malaikat juga tidak semuanya tahu Pak. Malaikat hanya tahu kalau dikabari bahwasanya fulan ini nanti mati di tanggal sekian, menikah di tanggal sekian, tolong kasih dia sakit di tanggal sekian. Itu Allah, malaikat tahu kalau dikasih tahu Pak. Tapi kalau tidak dikasih tahu maka tidak tahu. Allah tadi Allahumma, ini langsung poinnya Pak. Ya, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Ya Allah, jika Engkau mengetahui, coba tolong diperhatikan kandungan doanya Pak ya. Ya Allah, jika Engkau mengetahui sesungguhnya perkara yang saya pilih ini, sebutin tuh Pak, disebutkan. Nah karena doanya ini setelah sholat, maka kita boleh pakai bahasa Indonesia Pak. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, membeli mobil Toyota Avanza misalnya, oh gitu Pak, contoh Pak ya, membeli Toyota milik Bapak Sentot misalnya, gitu hasilnya. Khairun li, baik bagi saya, ya. Kalau membeli mobil ini baik bagi saya, Engkau tahu itu baik bagi saya ya Allah. Di dalam urusan agamaku, ternyata nanti baik buat agama kita. Dalam urusan kehidupan duniaku, akibat perkaraku, termasuk urusan akhiratnya Pak, akibatnya nanti akan baik tuh di kemudian hari, ya. Faqdurhu li, takdirkanlah ya Allah, loh gitu Pak, takdirkanlah ya Allah. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah untukku ya Allah. Tsumma barik li fih, kemudian berkahilah itu untukku ya Allah. Loh gitu Pak ya. Itu kalau Allah tahu Pak. Nah demikian. Kemudian wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, jadi ada 3 tadi kita minta ditakdirkan, dimudahkan urusannya, kemudian diberkahi setelahnya Pak. Apa makna berkah Bapak Ibu? Kasratul khairi wa dawamuhu, kebaikan yang banyak dan langgeng Pak. Walaupun mobilnya cuma Avanza, berkahnya luar biasa. Daripada mobilnya itu Lamborghini, nggak ada berkahnya Pak. Wah, itu kan keberkahan, itu karunia Pak. Ya, bukan karena barangnya itu mahal atau tidak gitu ya, tidak, bukan di situ ya Mas sekalian. Ini contoh kalau itu mobil. Kemudian sebaliknya, wa in kunta ta'lamu an hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwasannya perkara ini, membeli mobil Toyota Pak Sentot misalnya gitu ya, syarrul li, buruk bagi saya di dalam urusan agama saya, melalaikan saya dari agama gitu ya. Udah mobilnya biasa aja melalaikan lagi Pak ya. Kemudian dalam urusan agama, dalam urusan dunia saya, kemudian dalam urusan akibat urusan saya, urusan akhirat berarti ya. Fasrifhu anni wasrifni anhu, yaitu palingkanlah perkara itu dari saya, palingkan saya juga dari dia. Kalau perempuan, palingkan saya dari dia, palingkan dia dari saya. Ya jemaah sekalian, nanti akibatnya jemaah sekalian, kita sudah nggak mikirin lagi perempuan itu. Kita udah nggak kepengen lagi kalau memang Allah tahu buruk bagi kita jemaah sekalian. Karena arti doanya begitu Pak. Jadi udah nggak ada bekas lagi, nggak ada cinta lagi ke dia gitu ya. Walaupun berapa persen pun udah nggak ada lagi, udah biasa aja gitu. Udah akhirnya untuk melepaskan, kemudian menunggu pilihan terbaik dari Allah, dia sabar gitu ya. Waqdur liyal khairu haitsu kana, dan takdirkanlah saya yang baik itu ya Allah. Kalau yang saya pilih nggak baik bagi saya, sudah takdirkan saya yang baik dimanapun itu berada yang Kau tahu ya Allah. Nah seperti itu Pak. Summa raddini bihi, kemudian jadikanlah saya ridho, rela menerima pilihan terbaikmu itu ya Allah. Kadang yang gini jamaah sekalian, ada orang sudah dipilihkan oleh Allah yang terbaik, namun dia nggak senang, nggak ridho. Nah kita minta pada Allah supaya rela ridho.
Karena rela itu sebenarnya katanya, kata Ustaz Zainal itu berasal dari bahasa Arab juga. Orang Jawa itu kan susah ngomong dot Pak, ridho. Makanya rela, gitu ya. Ya gitu Pak. Sebagaimana orang Jawa itu susah ngomong dot itu dikata bulan Ramadan. Bulan Ramadan jadinya apa Pak Santo? Romelan. Romelan. Dot diganti L gitu ya. Nah itu contoh, ini nih selingan aja jangan. Jadi jadikan aku rela menerima perkara itu ya Allah. Sehingga nanti jamaah sekalian, kita misalnya milihnya A, perkara terbaik yang Allah pilihkan buat kita, kita tidak tahu apakah B, C atau Z. Ternyata Z. Z ini sesuatu yang udah kita nggak pikirin sama sekali. Ternyata Allah takdirkan itu buat kita, kita ridho karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kandungannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungannya itu nggak memaksa Allah agar mentakdirkan kita satu, tidak Pak. Jadi kandungan itu intinya adalah kita menyerahkan urusan yang terbaik hanya kepada Allah saja. Nah kalau Allah takdirkan ya sudah nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau Allah tidak takdirkan ya sudah nggak apa-apa. Allah tahu buruk ya sudah nggak apa-apa, tinggalkan. Nah gitu ya jemaah sekalian. Nah mayoritas ulama berkata Pak, dianjurkan setelah kita salam baca doa ini. Tapi sebelumnya kita puji Allah dulu Pak. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita untuk memulai dan mengakhiri doa itu dengan pujian dan sholawat Nabi dulu, gitu Pak ya. Ya habis itu kita ngangkat tangan, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Habis itu baru ke poinnya tuh Pak. Nah gitu ya. Hafal Pak ya. Saya juga dulu nggak hafal karena saya ngeliat terus Pak. Ya karena masih muda cepat menghafal Pak. Akhirnya bisa. Kalau Bapak sekalian ya bisa begitu, atau memang yang penting baca Pak, nggak harus hafal, ngelihat aja gitu. Jadi setelah perkara Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, setelah itu Pak baru saat itu sebutkan hajatnya itu. Karena ini sekali lagi dibaca setelah sholat, kita bebas membaca dengan bahasa Indonesia, bahasa selain Arab pun boleh. Dan sebagian ulama mengatakan doa ini juga diperkenankan dibaca di dalam sholat di waktu-waktu yang mustajab. Saat sujud-sujud dalam sholat boleh. Saat setelah tasyahud sebelum salam itu waktu mustajab itu boleh gitu Pak ya. Seperti itu. Tapi hajatnya juga disebutkan dalam bahasa Arab Pak. Bisa nggak Pak? Bisa insya Allah ya. Seperti itu. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di saat kita berdoa istikharah hendaknya tetap dalam posisi kita menghadap kiblat. Ya. Baik doa istikharah itu doa yang kita panjatkan tanpa sholat sebelumnya atau dengan sholat. Ya kita tetap menghadap kiblat karena Ka'bah itu arah Ka'bah, arah kiblat itu adalah arah yang dimuliakan dan diagungkan oleh kita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, nah ini juga penting. Ya jamaah sekalian, setelah kita berdoa istikharah, apa yang harus kita lakukan? Itu udah istikharah. Apa yang harus kita lakukan? Nah penjelasan dari ulama, setelah seseorang istikharah pada Allah, hendaknya dia jangan minta tergesa-gesa ditunjukkan apakah itu baik atau tidak. Nggak usah tergesa-gesa. Karena hakikatnya istikharah itu kayak doa saja jamaah sekalian. Ya, jangan minta tergesa-gesa karena itu adalah hal yang tidak disuka. Sekali lagi itu termasuk tidak beradab dalam doa. Nggak jamaah sekalian, Allah punya hikmah tersendiri menunda terkabulnya doa kita. Ya. Tujuannya apa? Allah ingin sering mendengar jeritan kita, ya, mengaduhnya kita kepada Allah, ya, terus kemudian rintihan kita kepada Allah, tangisan air mata kita. Kita pengen terkadang didengar begitu Pak, karena selama ini kita semakin keras hati kita ngurusin dunia, terus kapan kita nangis di hadapan Allah? Itu yang Allah inginkan, bisa jadi jamaah sekalian, ya. Nah ini Nabi yang mulia SAW bersabda, ini termasuk adabnya doa Pak. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Doa salah satu dari kalian akan dikabulkan pokoknya selagi dia tidak minta tergesa-gesa.
Ya. Kemudian ya itu dia berkata da'autu falam yustajab li. Saya sudah berdoa tapi belum dikabul-kabulkan. Akhirnya dia berhenti doa, Pak. Ya masih dia ngomong gitu tapi dia ya terus doa, nggak putus asa, mungkin masih mending, Pak. Tapi habis itu dia berhenti dari doa. Ya ini tidak boleh ya Mas, kan sabar terus gitu ya. Nah, demikian. Kemudian yang berikutnya, istikharah itu dilakukan sekali saja atau diulang-ulang ya Mas sekalian. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, menurut para ulama, mayoritas ulama khususnya, istikharah itu karena itu adalah doa, maka boleh ya dilakukan berulang-ulang, nggak masalah, dan itu termasuk dianjurkan. Belum terlihat itu ada petunjuk dari Allah ya ulangi lagi, belum yang ulangi lagi, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan sampai 7 kali lah gitu ya, sampai jumlah yang ganjil atau jumlah yang sesuai yang kita kehendaki jamaah sekalian. Sampai kapan? Sampai Allah melapangkan dada kita, sampai Allah memberikan petunjuk jamaah sekalian. Nanti akan ketahuan itu dari biasanya itu indikasi urusan kita dimudahkan untuk menuju yang kita inginkan. Contohnya kita sudah kita istikharah ingin menikah dengan seorang perempuan misalnya, ya urusannya itu dimudahkan terus Pak. Ya ternyata perempuan itu tidak berpaling, kita dimudahkan dapat rezeki, sono juga dimudahkan, ya urusannya semakin ini, akhirnya ngelamar diterima. Setelah ngelamar dia juga tidak apa, kita sendiri juga tidak diberitakan oleh Allah, tidak dikasih tahu tentang aib dia, tidak macam-macam gitu. Akhirnya terjadi pas waktu akad sudah akhirnya jadi. Nah itulah yang baik bagi kita. Setelah akad jadi Pak, nah setelah nikah, nah itulah yang baik bagi kita Pak. Kita hanya baru tahu Pak dia baik bagi kita kalau sudah jadi Pak, gitu ya. Kalau sudah jadi. Kalau kita milih universitas misalnya bagi pelajar gitu ya, setelah ini kita dimudahkan, wah malah kita dikasih bonus, ya uang pangkalnya dikasih bonus, wah akhirnya kita dimudahkan, akhirnya kita bisa menjadi resmi mahasiswa situ walaupun belum mulai belajar. Maka kita katakan jamaah sekalian ini baik insya Allah. Begitu Pak. Oh berarti petunjuk Allah begitu. Nanti kalau soalnya kalau tidak baik nanti ada aja jalan Pak. Apakah kita ditunjukkan universitas yang lain, tempat pekerjaan yang lain, ditunjukkan keburukan, bobroknya perusahaan yang akan kita lamar misalnya. Begitu Pak ditunjukkan. Sehingga membuat kita aduh, ternyata dikasih tahu Pak, setelah masuk karyawan itu ada yang semua karyawan itu dikasih aturan nggak boleh sholat Jumat misalnya. Loh, kan kita tahu Pak. Oh, berarti ini nggak baik buat urusan agama saya, nggak jadi saya. Ternyata dikasih tahu Pak, perempuan yang sudah kita senangi tapi belum dilamar gitu ya. Atau sudah kita lamar namun ternyata ya Allah akhlaknya buruknya luar biasa. Dia suka mencela. Ya, dia suka mencela orang lain. Bahkan mencela siapapun itu dia benar. Akhlaknya mulutnya itu buruk. Ya cuman baik di hadapan kita. Ternyata Allah bisa nunjukin ya Mas kalian. Ya, di waktu-waktu penentuan gitu ya. Ada aja jalannya gitu ya. Allah kasih jalan sehingga ya dari situlah Allah kasih pilihan kita yang lain. Oh, mohon maaf tidak baik. Ya sudah berarti seperti itu ya Mas kalian. Nah, demikian. Nah, jadi intinya jemaah sekalian para ulama menjelaskan tidak harus mimpi. Habis istikharah nanti ditunjukkan lewat mimpi ya Pak. Nggak harus mimpi. Ya gimana nggak keluar dari mimpi Pak? Oh, saya setelah istikharah saya keluar, dia keluar terus dalam impian saya gitu ya. Ya gimana nggak mimpi? Dipikirin mulu gitu. Mobilnya dipikirin mulu, perempuannya laki-laki itu dipikirin mulu, gimana nggak keluar mimpi? Nah, itu namanya bunga tidur gitu ya. Ini kadang seperti itu ya Mas kalian, ada yang ditanya. Enggak, ya Mas kalian dilihat itu dari indikasi ternyata untuk menuju ke arah sana itu dimudahkan oleh Allah. Istikharah ya Mas kalian, Allah akan kalau doa kita dikabulkan, maka saat itu kita akan dipilihkan antara baik atau buruk. Kalau buruk akan dihindarkan oleh Allah. Berarti doa kita dikabulkan Pak. Loh gitu. Kita dihindarkan dari hal yang buruk yang menimpa diri kita. Karena perempuan itu hanya baik bagi laki-laki lain, bukan bagi kita. Berkah bagi laki-laki lain, bukan bagi kita Pak. Ya seperti itulah yang disebut jodoh gitu ya.
ditujukan pada jodohnya. Nah, ya, seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin agak panjang karena ini fikih yang mungkin kita juga jarang mendengarnya. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Nah, nanti kalau sudah istikharah Pak, biasanya kalau senang sama perempuan maka saat itu udah nggak ada cinta lagi sama dia, udah nggak pilih lagi, ya silakan. Itu dulu Pak, silakan Ibu. Sama-sama Bro. Istiqomah itu tadi kan untuk sesuatu yang kita akan memilih, tentunya yang baik. Baik Ibu, ya. Bolehkah kita istiqomah untuk memilih sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan dan itu tidak dibenci oleh Allah, tapi boleh dilaksanakan. Misalnya istri itu minta cerai, tapi kita tidak mau menceraikan dia. Oh, baik. Bagaimana tindakan kita? Apa kita boleh istiqomah untuk meluruskan pernikahannya atau kita tetap saja Iya. pernikahannya? Terima kasih. Iya, Masya Allah, ini pertanyaan bagus ya. Kalau menikah itu dengan istikharah, lalu bagaimana dengan berpisah rumah tangga? Apakah dengan istikharah juga? Jamaah sekalian, hukum asli talak atau cerai itu tidak disukai memang. Ya, karena dengan demikian, karena cerai memisahkan rumah tangga itu adalah memang rencana iblis dan bala tentaranya, pasukan-pasukannya. Ya, jangan sampai kita membuat iblis itu senang. Sebab jamaah sekalian, iblis itu nggak suka kita itu dapat banyak pahala dengan kita berumah tangga. Makanya ingin gimana saja caranya dipisahkan. Jadi hukum asli cerai jamaah sekalian, hukum asalnya adalah tidak disuka, dibenci. Namun cerai ini kata ulama itu bisa memiliki hukum yang lain. Kalau tadi makruh hukumnya atau dibenci, bisa juga hukumnya jadi haram. Bisa hukumnya menjadi mubah, boleh, nggak dosa, nggak berpahala. Bisa hukumnya disunnahkan, bisa hukumnya malah wajib Pak. Nah, kalau kondisi sudah tidak bisa dipertahankan lagi rumah tangga, istri sudah sulit taat, suami juga ya sudah nasihati berkali-kali gitu ya. Ya, termasuk juga istri mohon maaf tidak mau puasa, tidak mau sholatnya jarang, tidak mau menutup aurat padahal sudah dinasihati misalnya. Nah, maka saat itu sang suami dianjurkan untuk, nah ini hukumnya bukan dibenci lagi Bu. Hukumnya itu diperintahkan justru untuk mentalak istri yang seperti itu, yang sulit diatur ya. Nah, demikian. Nah, kalau sudah dianjurkan maka saat itu ya boleh kita beristikharah sebelum kita memisahkan dia. Ya, agar kita nanti setelah istikharah nggak menyesal Pak. Ternyata pilihan kita talak, ternyata pilihan yang baik menurut Allah juga. Boleh begitu Bu, nggak apa-apa. Ya, apalagi kalau istri itu sudah condong pada aliran sesat misalnya. Aliran sesat, dia dinasihati dengan baik-baik, dengan segala cara sudah, tapi ternyata istri tidak, ya sudah, daripada anaknya nanti ikut sesat juga sama istrinya, ya lebih baik kita pisah dia, kita cerai dia. Dan kalau sudah seperti itu gimana Pak? Apakah kita istikharah? Ya boleh juga istikharah. Ya, jadi demikian. Karena istikharah di situ bisa untuk ini jamaah sekalian, ya. Bisa untuk menentukan waktu yang tepat kapan nih ya, saya talaknya. Apakah bulan ini atau bulan berikutnya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bu. Ya, ada. Nah, dua poin pertanyaan satu. Pertama, apakah hubungan sholat dan doa istikharah dengan bab tauhid tadi? Jadi misalnya kalau kita memilih dua hal yang baik, itu merubah takdir atau tidak itu tadi. Terus yang kedua, apakah sholat dan doa istikharah itu bisa buat orang lain? Jadi misalnya seorang ayah ingin mendoakan pilihan buat anak saya gitu, terkait dengan sekolahnya gitu.
Jadi jemaah sekalian, apakah istikharah itu bisa merubah takdir? Enggak, justru istikharah itu tidak merubah takdir, karena memang kita ditunjukkan pada takdir kita jemaah sekalian. Ya, istikharah itu sama seperti menjemput takdir juga, sama ya. Jadi seperti itu. Jadi istikharah sekali lagi adalah tidak merubah takdir. Ya. Artinya kan kita tidak tahu takdir masa depan, tapi kita ditunjukkan pada takdir yang baik menurut kita. Nah gitu ya. Karena memang Allah tahu orang ini akan mendapatkan perkara yang terbaik di masa depan dia. Untuk itu Allah berikan dia ilham untuk istikharah. Jadi sebenarnya tidak merubah takdir sama sekali, Pak. Ya, jadi demikian. Bisa difahami, Pak? Ya, tadi kalau pilihan dia pertama memilih wanita A gitu. Ternyata setelah dia nikah, wanita tadi ternyata buruk buat dia. Padahal kalau ada takdir yang lebih baik dari itu saja. Baik. Memang pilihan asal itu kan kayak rencana yang lain aja, Pak. Jadi itu yang disebut manusia berencana, Tuhan berkehendak, itu, Pak. Jadi masuk di dalamnya. Jadi kita berencana ingin menikah dengan dia karena kita suka, menurut kita baik, tapi nggak tahu menurut Allah. Ya, caranya agar mendapatkan yang terbaik kita istikharah. Itu bukan sekali lagi merubah takdir, tidak. Tapi kita justru kita mohon pada Allah ditujukan pada takdir yang baik itu tadi ya. Kira-kira gitu, Pak? Ya, masih ada yang muskil gitu kali, Pak. Jadi sama sekali enggak, Pak ya. Itu bukan merubah takdir sama sekali. Tapi kita katakanlah itu merubah takdir karena ya karena kita belum menuju takdir itu, Pak. Baru merencanakan, ternyata Allah takdirkan yang lain. Tapi takdir yang kita inginkan adalah takdir yang baik. Nah, saat itu kita diilhami oleh Allah untuk istikharah. Nah, habis itu baru Allah tunjukkan yang baik. Ya, demikian. Ada juga yang Allah tunjukkan baik tanpa istikharah, ada aja. Tapi kan itu kan kayak gambling, Pak. Manusia kan ya untung-untungan kalau udah begitu, Pak. Untung-untungan. Nah, supaya kita tidak untung-untungan, supaya betul-betul pas gitu, Pak, istikharah lah. Loh begitu. Nah, kemudian ada permasalahan di kalangan ulama ya, pertanyaan kedua, yaitu tentang masalah an-niyabatu fil istikharah. Yaitu mewakilkan di dalam istikharah. Jadi istikharah untuk orang lain itu diperbolehkan oleh mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i, Pak. Contohnya ya, kita punya anak kita ingin senang dengan siapa? Seorang perempuan dan ingin ya berharap menikah dengannya. Anak kita istikharah, kita pun istikharah, Pak. Istikharah buat anak kita, ya Allah, jika Engkau tahu saya nikahkan anak saya dengan si fulanah misalnya, itu baik, atau saya nikahkan anak saya dengan si fulan, itu baik bagi dia dalam urusan agama dia, kehidupan dunia dia, akhirat dia, maka takdirkanlah. Ya boleh, nggak apa-apa aja Mas kan. Cuma nanti ya Mas kan dalam bahasa Arab itu kata gantinya harus diganti. Jadi fidini jadi fidinihi, fidiniha, oh gitu Pak. Ya kalau memang ini ya Mas sekalian, kalau memang nggak bisa, ya sudah, berarti istikharahnya dengan berbahasa Indonesia, terjemahannya bahasa Indonesia saja. Terjemahan bahasa Indonesia saja, tidak mengapa. Karena itu bukan syarat, Pak. Yang penting saat berdoa kita benar-benar menghadap kepada Allah, benar-benar menghadirkan hati pada Allah, diawali dengan pujian pada Allah, sholawat, kemudian diakhiri dengan sholawat dan pujian pada Allah. Insya Allah dikabulkan, Pak, walaupun bahasa Indonesia dan nggak pakai sholat istikharah. Ya gitu ya, karena memang sekali lagi tidak disyaratkan istikharah dengan bahasa Arab, gitu ya. Boleh-boleh saja. Nah, kenapa kita bahasa Arab? Ya karena mengikuti doanya Nabi itu sudah baik, tapi nggak harus jemaah sekalian ya. Boleh demikian. Seperti itu Pak Doni, jadi boleh. Ya misalnya anak kita ingin memilihkan kuliah, ya sudah boleh memilihkan kuliah itu buat anak kita dengan cara kita istikharah untuk anak kita. Dia istikharah juga diajari, Pak. Ya kita pun demikian. Nanti, wah masya Allah tuh kuat. Gini. Anaknya juga istikharah, orang tuanya juga istikharah. Kalau Allah tahu sama, berarti semakin lebih dikabulkan lagi. Apalagi orang tua saat itu berdoa untuk anak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi, Pak? Silakan.
Ada pertanyaan dari itu nggak? Di sini, Mas Rahmat mana? Oh nggak ada, baik. Ya gitu ya jemaah sekalian. Jadi untuk bisa mengetahui arah kebenaran itu tidak harus dengan mimpi, tapi itu dengan insyirahus sadr, lapangnya hati kita, dada kita. Kemudian ternyata menuju ke sana kok dimudahkan, akhirnya jadi. Itulah yang baik. Sambil setelah itu jemaah sekalian berbaik sangka kepada Allah. Ini insya Allah yang baik buat saya dalam urusan dunia dan agama saya. Begitu Pak. Setelah kita istikharah kok kita diberitakan hal-hal yang tidak enak. Itu cara Allah menjawab doa kita Pak, mengabulkan doa kita itu. Ya, dijawab. Oh ternyata nggak baik. Akhirnya kita malah malas dengan dia. Ya sudah, berarti itu jawabannya Pak. Jadi istikharah itu kalau memang baik akan ditakdirkan, kalau memang buruk akan dihindarkan. Coba kalau nggak istikharah Pak, kalau nggak istikharah, ya dia minta A, oke Allah kabulkan. Tapi kan bisa jadi dia nyesel nantinya Pak, begitu Pak. Jadi banyak sekali hikmah dari istikharah. Nah, ada lagi Pak? Monggo. Kayaknya Pak Doni masih ada nih pertanyaannya. Monggo Pak. Kalau di luar dari tema nggak usah. Silakan nggak Pak. Terkait dengan zikir habis sholat itu hadisnya sahih nggak Ustaz? Malaikat akan mendoakan hamba bila dia tidak menggeser posisi sholatnya, posisi dia dari sholat Ustaz. Kayak misalnya sekarang sebagai jamaah setelah dari sholat dia menggeser, apakah dia pindah ke barisan belakang atau kan memang dia lebih baik dia duduk di tempatnya gitu. Ya jamaah sekalian, masalah hal ini sebenarnya Pak, para sahabat itu kalau berzikir setelah Nabi selesai sholat dan mereka selesai sholat, ya zikirnya di tempat itu saja sebenarnya. Tapi untuk pindah juga tidak dilarang sebenarnya. Yang penting dia berzikir, nggak masalah, boleh saja. Adapun penjelasannya malaikat itu akan apa tadi? Mendoakan ampunan. Mendoakan ampunan selama dia berzikir di tempat di mana dia menyelesaikan sholat. Saya belum tahu hadisnya Pak. Yang ada, kalau seorang hamba menunggu sholat, dia tidak pulang sampai dia melakukan sholat. Yang membuat dia menunggu terus di situ adalah sholat. Itulah yang didoakan oleh malaikat dengan doa Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, terimalah tobat dia. Itu Pak. Jadi kalau kita jamaah sekalian nunggu sholat, itu didoain ampunan oleh malaikat dan doa mereka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan meninggikan derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Ya, disebut intidharus shalah ba'da shalah. Setelah salat sunnah kita nunggu sholat Pak. Masya Allah, tinggi itu derajatnya, banyak pahalanya dan juga banyak juga dosa-dosa yang dihapus dengannya. Wallahu a'lam. Adapun masalah selesai habis sholat, saya belum tahu Pak. Yang jelas kalau sahabat Nabi jamaah sekalian, jadi gini, makanya ada suatu hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kalau habis sholat selesai salam, apa yang beliau lakukan? Beliau membaca dulu istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, masih dalam posisi menghadap kiblat. Habis itu beliau berpaling dari kiblat menghadap manusia. Itu sunnah Nabi. Kemudian diungkap oleh ulama, kenapa Nabi seperti itu? Tujuannya agar orang yang telat datang itu mengira atau mengetahui bahwasanya oh sholat sudah selesai, sehingga dia bisa punya sikap sholat sendirian kayak atau mendirikan jamaah yang berikutnya, begitu Pak. Sebab kalau Nabi masih menghadap ke kiblat, khawatir, ini kata ulama Pak ya, khawatir orang ikut di situ padahal sholat sudah selesai. Berarti Pak, yang bisa diambil isyarat di situ bahwasanya para sahabat ketika zikir itu ya di tempatnya masing-masing mereka menyelesaikan sholat. Tapi apakah harus seperti itu? Juga tidak harus. Aduh, pengen nyamannya karena di situ sempit Pak. Samping saya orang gemuk misalnya, ya mundur dikit lah. Atau
bergeser dikit nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Dan itu tidak membatalkan keutamaan dari zikir habis sholat. Bahkan kalau kita ada urusan Pak, aduh pengen buru-buru, baca zikir habis sholatnya sambil jalan pulang, boleh Pak, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Nah, begitu Pak. Ada pertanyaan? Cukup? Oh, satu lagi Pak Santot, silakan. Dalam sholat sebagai makmum, apakah setelah imam membaca Fatihah, apakah makmum itu membaca ulang lagi atau udah nggak usah karena diwakilkan dari imam karena kita makmum? Baik. Apakah makmum baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah? Ini permasalahan para ulama beda pendapat. Sebagian ulama menganggap bahwasannya baca Al-Fatihah wajib bagi imam dan makmum. Maka makmum yang baca Al-Fatihah juga sebagaimana imam baca Al-Fatihah. Jadi baca Al-Fatihah imam tidak cukup bagi dia. Ini menurut pendapat pertama, Pak. Dan makmum tidak sah kalau dia tidak baca Al-Fatihah. Nah, tata cara baca Al-Fatihahnya itu boleh sebelum imam selesai. Artinya dia duluan imam belum amin, dia sudah amin. Atau boleh bersamaan dengan imam amin, dia juga amin bersamaan. Atau boleh setelah imam selesai. Setelah imam selesai, Pak. Jadi imam amin. Nah, biasanya imam tuh kan agak nunggu dulu, Pak. Agak antara Al-Fatihah dengan surat tuh agak jeda dulu. Makanya dalam mazhab Asy-Syafi'i itu dikasih jeda, Pak. Jadi jangan langsung amin, bismillahirrahmanirrahim, alif. Jadi ada jeda dulu, Pak. Ada jeda dulu antara Al-Fatihah dengan surat. Tujuannya agar orang yang belum baca Al-Fatihah itu baca Al-Fatihah dulu. Tapi kalau digituin lama banget ya. Nah, umumnya imam sekarang nggak begitu. Ya sudah, antum boleh, Pak. Habis imam selesai baca Al-Fatihah, antum baca Al-Fatihah, silakan. Itu mazhab yang pertama. Adapun mazhab mayoritas ulama, dan ini pendapat yang saya pilih, Pak. Bapak-bapak nggak harus sama dengan saya. Itu yang saya pilih. Kalau imam baca keras, maka jangan baca, kita diam saja, karena berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, idza innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti gerakannya. Ketika imam takbir, maka kalian takbirlah. Ketika imam baca, kalian dengarkanlah, memperhatikan. Maksudnya adalah ketika imam baca keras, maka kalian dengarkanlah. Nah, saya milih pendapat, kalau sholat yang tadi subuh, Pak, saya jadi makmum atau sholat yang dikeraskan, saya diam saja, Pak. Ya nggak baca Al-Fatihah, nggak baca surat, plus juga nggak baca yang disunnahkan. Apa itu? Iftitah juga nggak baca, orang nggak baca Al-Fatihah. Yang wajib aja saya nggak baca, apalagi sunnah gitu ya. Saya diam aja udah, dengar. Karena ketika itu, dan ini masuk dalam hadis Nabi, wal imamu dhaminun. Al imamu dhamin, imam itu yang menanggung bacaan Al-Fatihah makmum. Ya, seperti itu. Bacaan imam adalah juga bacaan bagi makmum. Gitu, Pak. Jelas Bapak ini. Bapak milih yang tadi boleh, kalau saya milih yang ini, ya, seperti itu. Jadi boleh 3 cara, Pak, ya, untuk baca Al-Fatihah. Ya. Baik. Ibu mau nanya lagi, Bu? Nah, saya mau menyampaikan bahwa saya memilih setelah imam membaca Al-Fatihah, ketika beliau itu membaca surat, saya membaca Al-Fatihah. Begitu yang saya. Setelah imam selesai, Pak, Ibu. Setelah imam, setelah amin, Nah, kemudian imam itu kan ada yang cepat langsung baca surat. Ada juga yang dikasih jeda waktu. Kita ada itu beberapa detik atau di situ saya baca Al-Fatihah. iya, boleh, nggak apa-apa, Ibu, nggak apa-apa. Kita berbeda nggak apa-apa, tapi ini sebab ini perbedaan nggak prinsip, nggak apa-apa. Sama seperti Bismillah dikerasin dan dipelanin, sama seperti pas sholat yang 2 rakaat, ya, duduk tasyahud tawarruk atau iftirosh, ya nggak apa-apa, mana-mana aja. Gini. Walaupun saya milih salah satu, Bapak Ibu nggak harus sama dengan saya, nggak apa-apa, silakan. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan sholat sunnah yang lain yang tentu saja sangat bermanfaat bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Ya,
Karena kita harus curiga sholat wajib kita kurang, maka tentu saja kita harus menambah dengan sholat-sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi saya, bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua juga, dan bisa menjadikan kita sebagai hamba yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.